Mungkin kamu pernah merasakan momen itu saat kamu yakin kalau kamu sudah benar-benar pulih. Kamu berpikir, "Aku sudah baik-baik saja," atau "Aku sudah move on." Perasaan lega dan gembira itu terasa begitu nyata, seolah-olah semua beban telah terangkat. Namun, perlahan-lahan kamu mulai menyadari ada sesuatu yang tidak benar. Kebahagiaan itu terasa seperti awan yang lewat, indah namun tidak permanen. Hati yang tadinya terasa penuh, kini kembali terasa kosong. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar kesembuhan atau hanya sekadar euforia yang bersifat sementara? Banyak dari kita terjebak dalam siklus ini. Kita menemukan distraksi baru, hobi baru, teman baru, atau bahkan pasangan baru, dan kita merasa hidup kembali. Kita mengira ini adalah tanda-tanda pemulihan, padahal sebenarnya kita hanya sedang numpang bahagia dengan sesuatu yang berada di luar diri kita. Ketika distraksi itu hilang, kita kembali dihadapkan pada kekosongan yang sama. Kita tidak benar-benar menyembuhkan luka. Kita hanya menutupinya sementara. Ibarat luka fisik yang hanya ditutup perban tanpa dibersihkan, di dalamnya luka itu tetap membusuk. Ini adalah jebakan yang berbahaya. Euforia itu terasa begitu manis dan nyaman, sehingga kita cenderung berlama-lama di dalamnya. Kita enggan menghadapi kenyataan bahwa proses penyembuhan sejati membutuhkan kerja keras dan kejujuran. Kita takut untuk menggali kembali luka-luka lama, karena itu menyakitkan. Tapi, jika kita tidak pernah benar-benar menghadapinya, kita akan terus-menerus terjebak dalam lingkaran setan yang sama. Untuk membantumu membedakan antara kesembuhan sejati dan euforia sesaat, ada 5 tanda penting yang bisa kamu perhatikan. Ini mungkin adalah tanda yang paling fundamental dari sebuah kesembuhan sejati. Ketika seseorang masih terluka atau merasa tidak utuh, dia cenderung mencari validasi dari luar. Kita membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga. Kita ingin semua orang tahu bahwa kita sudah baik-baik saja, bahwa kita sudah sukses, atau bahwa kita sudah move on. Kita memposting update di media sosial, berharap mendapatkan like dan komentar yang bisa mengonfirmasi bahwa hidup kita sudah kembali berjalan. Namun, orang yang benar-benar sembuh tidak lagi memerlukan hal-hal semacam itu. Dia telah menemukan validasi dari dalam dirinya sendiri. Dia tahu siapa dirinya dan apa yang dia rasakan, dan itu sudah cukup. Dia merasa tenang bahkan ketika tidak semua orang memahami dirinya. Dia tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirinya kepada orang lain. Keberadaan dan kebahagiaannya bukan lagi sebuah statement yang harus dibuktikan kepada dunia, melainkan sebuah kondisi yang ia nikmati secara pribadi. Bayangkan seseorang yang baru saja putus cinta. Orang yang masih terjebak dalam euforia mungkin akan segera memposting foto-foto liburan yang menawan atau selfie dengan senyum lebar, berharap sang mantan melihatnya dan menyesal. Di sisi lain, orang yang benar-benar sembuh mungkin juga pergi berlibur, tapi tujuannya bukan untuk membalas dendam atau pamer. Dia melakukannya untuk dirinya sendiri, untuk menikmati keindahan dunia dan merasakan kedamaian. Kebahagiaannya tidak tergantung pada persepsi orang lain, dan dia tahu itu. Ini adalah kebebasan yang sesungguhnya, kebebasan dari kebutuhan untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun selain dirimu sendiri. Saat kita terluka, kesepian adalah musuh utama. Kita seringkali merasa kosong ketika kita sendirian. Untuk mengisi kekosongan itu, kita cenderung mencari distraksi. Apapun itu, kita bisa kecanduan scrolling media sosial, sibuk dengan chat grup, atau selalu ingin pergi bersama teman-teman. Kita takut dengan keheningan karena di sanalah suara hati yang terluka itu paling nyaring terdengar. Namun, orang yang sudah sembuh justru bisa menikmati waktu sendirian. Kesendirian baginya bukan lagi sebuah kekosongan yang harus diisi, melainkan sebuah kesempatan untuk beristirahat, merenung, dan terhubung kembali dengan dirinya sendiri. Dia tidak lagi merasa butuh distraksi setiap saat. Dia bisa duduk tenang,
membaca buku, mendengarkan musik, atau sekadar menikmati secangkir teh tanpa merasa ada yang kurang. Ini adalah tanda bahwa kamu telah berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai sebuah proyek yang harus selalu diperbaiki atau sebuah masalah yang harus dihindari. Kamu melihat dirimu sebagai teman baik, dan seperti halnya teman baik, kamu menikmati kebersamaannya. Kamu tidak lagi takut dengan pikiranmu sendiri. Kamu bisa mendengarkan apa yang dikatakan hatimu tanpa rasa takut atau cemas. Ini adalah kedamaian batin yang hanya bisa ditemukan setelah kamu benar-benar menyembuhkan luka. Kamu menjadi teman yang paling baik bagi dirimu sendiri. Dan kesendirian tidak lagi terasa seperti hukuman, melainkan sebuah anugerah. Bayangkan ada sebuah luka lama yang masih basah. Sedikit saja sentuhan atau gesekan, rasa sakitnya langsung terasa menyengat. Hal yang sama berlaku untuk luka emosional. Jika lukamu belum sembuh, hal-hal kecil yang tidak signifikan bisa memicu rasa sakit yang besar. Seseorang mengatakan sesuatu yang sepele, dan kamu langsung merasa marah atau sedih. Kamu melihat sesuatu yang mengingatkanmu pada masa lalu, dan kamu langsung down. Ini terjadi karena luka itu hanya ditutupi, bukan diobati. Bagian dari dirimu yang terluka masih sangat sensitif. Namun, ketika lukamu sudah benar-benar sembuh, kamu akan menjadi lebih tangguh. Hal-hal kecil yang dulu bisa mengguncang duniamu sekarang terasa biasa saja. Kamu bisa mendengar kritik tanpa merasa diserang secara pribadi. Kamu bisa melihat kenangan masa lalu tanpa merasakan sakit yang sama. Ini bukan berarti kamu menjadi orang yang tidak berperasaan. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa kamu telah memiliki kekuatan untuk mengendalikan emosimu, bukan sebaliknya. Kesembuhan ini datang dari pemahaman bahwa kamu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar dirimu. Tetapi, kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Kamu sudah mengobati luka lama itu, mungkin dengan menerima, memaafkan, atau melepaskannya, sehingga ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mempengaruhimu. Kamu menjadi seperti sebuah pohon yang akarnya kuat, yang tidak mudah tumbang hanya karena angin sepoi-sepoi. Kamu memiliki fondasi yang kokoh, dan fondasi itu adalah dirimu yang telah pulih. Bagi sebagian besar dari kita, masa lalu adalah sumber sakit hati. Kita menyimpan dendam, penyesalan, atau kepahitan. Kita terus-menerus memutar kembali adegan-adegan yang menyakitkan di kepala kita, berharap kita bisa mengubahnya. Dan karena kita begitu terpaku pada masa lalu, kita juga jadi takut menghadapi masa depan. Kita khawatir hal yang sama akan terjadi lagi. Kita takut untuk mencoba hal baru karena takut gagal atau terluka lagi. Rasa takut ini bisa melumpuhkan. Orang yang benar-benar sembuh, di sisi lain, telah membuat perdamaian dengan masa lalunya. Dia tidak lagi menyimpan kebencian. Ini tidak berarti dia melupakan apa yang terjadi, tapi dia telah melepaskan cengkeraman emosionalnya terhadapnya. Dia bisa melihat masa lalu sebagai sebuah pelajaran, bukan sebagai sebuah penjara. Dia bisa mengenang tanpa merasa pahit, dan dia bisa memaafkan, bahkan jika dia tidak melupakan. Dengan melepaskan beban masa lalu, dia juga menjadi bebas untuk menatap masa depan. Rasa takut itu tidak lagi mendominasi hidupnya. Dia memahami bahwa masa depan adalah halaman kosong yang bisa dia isi dengan cerita baru. Dia bisa mengambil risiko, mencoba hal baru, dan bertemu orang baru tanpa dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Dia belajar untuk mempercayai dirinya sendiri dan proses hidup. Dia tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai bagian dari perjalanan. Kebebasan dari rasa benci di masa lalu dan rasa takut di masa depan adalah salah satu hadiah terbesar dari kesembuhan sejati. Ini adalah inti dari semua tanda di atas.
Banyak orang mendefinisikan kebahagiaan berdasarkan apa yang mereka miliki atau apa yang terjadi pada mereka. Aku akan bahagia kalau aku punya pekerjaan impian. Aku akan bahagia kalau aku punya pasangan yang sempurna. Aku akan bahagia kalau aku punya banyak uang. Kebahagiaan ini bersifat eksternal dan rapuh. Ketika hal-hal itu hilang, kebahagiaan pun ikut hilang. Ini adalah kebahagiaan yang numpang. Sebaliknya, orang yang benar-benar sembuh menemukan kebahagiaan dari dalam. Dia bahagia bukan karena ada sesuatu yang terjadi, tapi karena dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dia telah menerima segala kekurangannya, memaafkan kesalahannya, dan mencintai dirinya apa adanya. Kebahagiaan ini tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar, melainkan pada ketenangan dan kedamaian di dalam hati. Dia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan, melainkan sebuah proses. Itu adalah hasil dari kerja keras, kejujuran, dan penerimaan diri. Dia belajar untuk menghargai momen-momen kecil, menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana, dan merasa bersyukur atas apa yang dia miliki saat ini. Kebahagiaannya menjadi stabil dan tidak mudah tergoyahkan, karena sumbernya berasal dari fondasi yang kuat, cinta pada diri sendiri. Ini adalah kebahagiaan yang sejati dan abadi, kebahagiaan yang akan tetap bersamamu, tidak peduli apapun yang terjadi di luar sana. Jika 5 tanda ini sudah ada dalam dirimu, itu berarti kamu sudah mencapai level healed yang sesungguhnya. Kamu tidak lagi hanya menutupi luka, tetapi sudah menyembuhkannya. Kamu tidak lagi bergantung pada kebahagiaan sementara, tetapi telah menciptakan kedamaian yang abadi di dalam dirimu. Ini adalah sebuah perjalanan yang panjang dan tidak mudah, tetapi hasilnya sepadan. Kamu telah membebaskan dirimu dari masa lalu dan memberimu hadiah terbesar dari semua, kedamaian batin.